Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurvita, NIM 190321100007. Di dalam video ini saya akan menyampaikan mini riset analisis kelayakan usaha peternakan ayam broiler Bapak Suntari yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yuk kita simak video penjelasannya. Pembahasan pada mini riset ini yaitu mengenai profil usaha, aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan organisasi, aspek lingkungan, aspek finansial, aspek hukum, dan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Langsung saja kita memasuki ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai profil usaha. Usaha peternakan ayam broiler milik Bapak Suntari ini merupakan salah satu usaha yang memproduksi ayam berdaging dalam jumlah yang cukup besar. Usaha ini berlokasi di Dusun Mangkuris, Desa Kedungrejo, RT 2 RW 1, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Usaha ini sudah didirikan sejak tahun 2017. Pada saat ini usaha tersebut sudah mampu memproduksi ayam pedaging dalam jumlah 22.000 ekor dalam satu tahun. Pembahasan yang kedua adalah aspek teknis. Yang pertama ada perizinan usaha. Usaha peternakan ayam broiler milik Bapak Suntari ini sudah memiliki surat perizinan usaha atau SIU pada tahun 2018. Dengan adanya surat tersebut dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hukum. Yang kedua ada penentuan lokasi usaha. Lokasi usaha peternakan ayam broiler beralamat di Dusun Mangkuris, Desa Kedungrejo, RT 2 RW 1, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Lokasi usaha yang digunakan sebagai tempat usaha tentunya memiliki pertimbangan dalam mendirikannya, yaitu lokasi usaha jauh dari pemukiman penduduk sehingga tidak mengganggu pencemaran akibat adanya kotoran ayam tersebut. Yang ketiga ada luas dan besaran produksi. Usaha peternakan ayam broiler milik Bapak Suntari melakukan perencanaan dan penentuan terhadap produksi, waktu, dan peralatan yang digunakan dalam usaha tersebut. Perencanaan produksi hingga pada proses pemasaran dilakukan secara efisien untuk menghemat biaya. Yang keempat adalah tata letak atau layout. Luas lahan dari usaha ayam broiler Bapak Suntari ini sudah cukup besar yaitu 43 x 10 meter. Namun, layout yang digunakan dalam usaha ini masih dalam sangat sederhana. Namun penempatan teknologi, alat maupun ayam sudah sangat tepat sehingga mampu memproduksi ayam dalam jumlah yang cukup besar. 5. Pemilihan strategi produksi. Bapak Suntari telah memperhatikan atau mempertimbangkan hal-hal yang mencakup dari kegiatan produksi seperti penyediaan bahan baku, peralatan sampai dengan tahap akhir yaitu pemasaran. Selain itu, Bapak Suntari juga menggunakan teknologi blower untuk menghilangkan bau kotoran di dalam kandang ayam dan sincin untuk menghangatkan ayam. 6. Pengawasan kualitas produk. Kualitas produk ayam broiler dapat dikatakan sangat baik. Jika terjadi kegagalan atau kendala dalam proses pembudidayaan ayam broiler, misalnya terdapat serangan penyakit pada ayam, maka pemilik usaha akan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, seperti memberikan obat dan pakan yang lebih berkualitas, sehingga pengawasan dilakukan lebih intensif lagi. 8. Penentuan metode persediaan. Penentuan metode persediaan pada usaha peternakan ayam broiler milik Bapak Suntari yaitu menggunakan metode perbandingan pada biaya. Ini adalah aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar dan sasaran pasar. Segmentasi pasar yang dituju oleh usaha peternakan ayam broiler milik Bapak Suntari yaitu seluruh konsumen dari kalangan bawah, menengah, dan atas. Serta sasaran utamanya adalah pabrik ayam broiler. Yang kedua ada permintaan pasar. Permintaan ayam broiler terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah permintaan ayam pada tahun 2020 yaitu sebanyak 20.000 ekor, sedangkan pada tahun 2021 jumlah permintaannya meningkat menjadi 22.000 ekor. Yang ketiga ada pesaing. Usaha ini memiliki 4 pesaing yang berlokasi di Desa Margomulyo, Desa Pandaan, Desa Meliwis, dan Desa Ngletik. Namun Bapak Suntari ini mampu menghadapi persaingan dengan usaha peternakan ayam yang lain. Keempat ada posisi pasar. Posisi pasar cukup strategis sehingga dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh, di mana ayam pedaging ini dapat dipasarkan di mana saja. Yang kelima ada produk. Produk yang dihasilkan adalah ayam pedaging yang memiliki kandungan protein dan gizi cukup tinggi. Yang keenam ada harga. Harga jual ayam pedaging yang ditetapkan oleh Bapak Suntari yaitu sekitar 18.000 per kilogram. Yang ketujuh adalah promosi. Usaha ayam broiler Bapak Suntari melakukan kegiatan promosi melalui mulut ke mulut. Namun, ada juga masyarakat yang langsung membeli dan datang ke lokasi usaha tersebut. Kegiatan promosi tersebut tidak dilakukan secara terus-menerus karena Bapak Suntari sudah memiliki pelanggan
setia, yaitu pabrik ternak ayam tersebut. Yang kedelapan adalah distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan pada usaha peternakan ayam broiler Bapak Suntari ini sudah dilakukan secara langsung melalui menjual ayam kepada pabrik ayam tersebut. Dan ini adalah aspek manajerial dan organisasi. Yang pertama ada perencanaan. Kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh Bapak Suntari yaitu dengan menyediakan pakan yang berkualitas, menyediakan vaksin secara bertahap, dan sekam padi untuk pembuangan kotoran ayam broiler di dalam kandang. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian dalam usaha peternakan ayam broiler milik Bapak Suntari ini sudah dilakukan dengan baik, di mana tugas dari masing-masing pekerjaan telah dilaksanakan berdasarkan job desk dan bagian masing-masing. Ketiga ada pengarahan dan pengendalian. Pengarahan yang dilakukan yaitu tentang tata cara pembudidayaan dan perawatan serta pemberian pakan pada ayam broiler. Sedangkan pengendalian dengan memperbaiki permasalahan atau kerusakan teknologi yang terjadi pada lokasi usaha tersebut. Yang keempat ada sumber daya manusia. Usaha peternakan ayam broiler milik Bapak Suntari ini tidak mempunyai syarat yang khusus untuk karyawan yang akan bekerja di usaha tersebut. Namun terdapat hal yang harus diperhatikan, yaitu tanggung jawab karyawan, niat bekerja karyawan, dan juga pengalaman kerja karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai aspek lingkungan. Usaha peternakan ayam broiler milik Bapak Suntari merupakan salah satu usaha yang ramah terhadap lingkungan, di mana limbah dari kotoran ayam broiler tersebut dimanfaatkan atau diolah untuk pembuatan pupuk organik atau pupuk kandang, sehingga tidak menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar tempat lokasi usaha. Selanjutnya adalah aspek finansial. Yang pertama ada NPV. Nilai berdasarkan hasil analisis dengan tingkat suku bunga 8% dapat diketahui bahwa nilai NPV yang dihasilkan oleh usaha peternakan ayam broiler Bapak Suntari adalah sebesar 557.395.811, di mana nilai tersebut merupakan nilai positif atau NPV lebih dari 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak secara finansial untuk dijalankan. Yang kedua ada IRR. Nilai IRR pada tahun 2017 sampai 2021 adalah sebesar 148%, di mana nilai tersebut lebih besar daripada nilai suku bunga yaitu 8%, sehingga dapat dikatakan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Yang ketiga adalah net BC. Nilai net BC sebesar 7,85, di mana nilai tersebut lebih besar dari 1, yang artinya usaha peternakan ayam broiler Bapak Suntari layak untuk dikembangkan dan dijalankan. Yaitu aspek hukum. Usaha peternakan ayam broiler milik Bapak Suntari ini sudah memiliki surat perizinan usaha. Bapak Suntari telah memiliki surat perizinan usaha sejak tahun 2018. Dengan adanya surat-surat tersebut, usaha akan lebih mudah dijalankan, serta akan mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh bantuan subsidi pakan ternak serta memperoleh pinjaman untuk usaha. Selain itu, surat perizinan usaha juga dapat memberikan jaminan keamanan dan sarana perlindungan hukum bagi usaha. Yang terakhir adalah aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama ada sosial. Aspek sosial yang ada pada usaha peternakan ayam broiler milik Bapak Suntari yaitu mempunyai dampak positif terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat membantu masyarakat sekitar lokasi usaha, serta dapat menyerap tenaga kerja. Dengan adanya usaha peternakan ayam broiler ini, banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya dapat melakukan pekerjaan lagi, sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Yang kedua ada aspek ekonomi. Apabila ditinjau dari segi aspek ekonomi, maka usaha peternakan ayam broiler milik Bapak Suntari memiliki dampak yang positif terhadap struktur ekonomi masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan penghasilan bagi tenaga kerja dan bagi pelaku usaha. Yang ketiga ada aspek budaya. Aspek budaya tidak terlalu memberikan pengaruh pada usaha peternakan ayam broiler ini, seperti adat istiadat maupun kebiasaan masyarakat setempat atau masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha. Karena dalam pembudidayaan ayam broiler ini masih menggunakan budidaya dari keturunan atau dari pihak keluarga pemilik usaha tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada yang belum jelas dapat ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.